Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel Trading Saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Mohon maaf rekan-rekan, mungkin Mimin baru upload ya mengenai dari topik ini, namun kalian nggak perlu khawatir. Jadi kalau misalkan Mimin itu nggak upload ya berarti Mimin masih mentor ya, atau masih ada kegiatan. Ya, jadi tunggu saja. Untuk kalian yang pengen tanya-tanya sama Mimin, bisa dicek ya nomor di bawah ini juga ada di akhir sesi nanti juga Mimin kasih nomor Mimin ya mengenai hal itu. Oke, kita akan membahas dari saham Goto yang sudah kalian nanti-nanti ya mengenai hal ini dan kami ada topik menarik mengenai dari saham Goto ini. Ya, namun sebelumnya disclaimer ya teman-teman ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun, jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Oke, topik kita kali ini ada ini ya teman-teman ya. Ini topiknya bahwa terbongkar Goto ada kasus ini ya, terungkap faktanya dan gini strateginya. Ya, kita akan ungkap semua terkait ada sebuah topik dari sumber ini ya teman-teman ya. Dari CNBC Indonesia bahwa patungan Bukalapak, TikTok Shop ya Tokopedia sudah gandeng Instagram. Wah, mantap sekali ini ya peran pemerintah. Ya, jadi seperti itu. Kita akan ulas mengenai hal ini. Nah, Min ini gimana ke depannya? Ya, ini akan yang kalian tunggu-tunggu ya, saya untuk mereview dari saham ini. Ya, kita akan bongkar nanti siapa yang diuntungkan dan bagaimana cara strategi cuannya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ya, eh untuk kalian jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Ya, Goto ini ya terkait hal tersebut itu sudah saya ungkapkan 1 bulan yang lalu ya ketika saham Goto ini di harga 50 ya banyak orang-orang yang mereka putus asa nggak punya pandangan terhadap dari saham Goto, namun saya berani ya mereview dari saham Goto ini ya dari beberapa sumber berita mengabarkan bahwa Goto ini dia buruk ya dia akan di bawah 50. Namun setelah data-data yang sudah saya kumpulkan ya bahwa Goto ini akan kembali pullback ke harga 94 ya seperti itu. Ya, memang betul ya Goto ini bisa kembali ke 94 ya dan apa dampaknya ketika itu? Ya, orang-orang yang saat dia ada momentum ketika panic selling di harga 52 mereka masukkan gede-gede. Ya, seperti itu. Mereka masukkan gede-gede. Ya, kayak gitu. Dan peserta akademi kami itu juga memanfaatkan momentum tersebut. Ya, Pak, ini memang Goto dia akan pulang kembali loh, Pak. Iya, memang betul. Lah, apa Pak dampaknya ya? Sudah, kalian masuk di kelas akademi dulu. Ya, nanti kita akan kasih beberapa materi yang menjadi penunjang kalian. Ya, jadi ada sebuah alat yang mana bisa kalian pahami. Ya, ini ada maksud tertentu dan alhasil ya terbukti ya bahwa Goto ini akan gandeng TikTok, Bukalapak dan juga Instagram terus Citigroup ya wah semua di backup ya. Loh, kok bisa demikian Min itu? Ya, karena satu sisi kita cek dulu dari DPS-nya ya. Tadi Goto ini memang dia stagnan dan pasarnya tuh sepi. Biasanya kita trading juga ya di saham Goto, invest juga dan juga swing juga masuk di saham Goto. Kalian nggak usah ikut-ikutan sama Mimin ya, nggak usah ikut-ikutan karena Mimin ini sudah menganalisa dengan strategi Mimin sendiri ya. Mimin punya trading plan sendiri. Batasi risiko juga Mimin sudah ada semuanya mengenai dari saham Goto ini. Ya, kita cek DPS-nya dulu ya, daftar pemegang saham. Tadi itu MG itu sempat mau menaikkan dari saham Goto ini, namun partisipan dari retailnya itu kurang menarik. Ya, akhirnya apa? Diturunkan dahulu. Tadi sempat ke 96, ya, terus diturunkan lagi ke 95. Ya, MG itu tadi ngangkat tuh ya 3,7. Saya juga pas waktu live trading bareng sama peserta akademi saya. Ini MG masuk nih, MG masuk.
Ya, yang sudah punya barang silakan bisa jual. Tapi ini untuk yang day trading ya, untuk yang mereka yang pegang invest pada di harga 53 ya mereka masih punya. Ya, kayak gitu. Nih, saya akan spillkan ya untuk kalian. Nah, ini ada yang untung 139 juta lot. 139 juta ya. Terus ini ya. Wah, ini harian nih trading harian. 7 juta. Nah, ini ada yang 370 juta ya. Nah, ini peserta akademi kami saja dan ini juga termasuk ya. Satu tik saja masuk ya. Nah, tertolong sama Mimin ya. Yang tadinya mereka itu ya mau buang karena ada sentimen itu. Terus mereka ini tanya langsung japri sama saya mau masuk di akademi apa sih yang saya harus pelajari dari step-step kok Pak Firman ini membuat statement yang agak masuk akal juga ya seperti itu. Apa sih ya ini saya kasihan deh itu ya. Saya lihatkan jadi ada beberapa step kalian itu nggak bakalan nanti ada berita apapun kalian sudah punya persiapan ya hasilnya kayak gitu ya kalau total ya berapa itu dihitung saja ya jadi Mimin bisa ada impact kepada orang lain ya apakah Mimin senang kayak gitu ya senang dalam artian bukan dari sisi nominalnya ya saya bisa menolong sama orang-orang yang notabene udah Goto dijual saja Goto dijual saja. Wah, bayangin loh pada waktu itu CNBC ngabarin dan lain sebagainya. Wah, nggak mau ya ini. Karena apa? Mereka tak lihatkan seperti ini ya. Bahwa Goto ini nanti yang akan panen itu ya mereka yang ketika di bulan Oktober nyerok gede-gedean. Siapa sih yang nyerok gede-gedean? Nah, ini ya. Nih siapa yuk? Volume yang paling banyak. Ya, ini ada MJ ya, ada 341 juta lot. Dia punya wilayah dari saham Goto ini. Ya, jadi kalau kalian mau masuk ya kalian beli barangnya punya MJ ya. Dan MJ dia baru distribusi sekitar 327 juta lot saja dan dia masih sisa 14 juta. Dan ini stok paling banyak itu masih sisa punya PD ya sekitar 44 juta lot. Ya, ini. Nah, nanti ketika ada momentum ketika saham Goto ini dikerek ke atas ya maka ya ini yang akan cuan ya. Terima yang menerima kalian cut loss ya yang ikut-ikutan para guru saham yang notabene mereka nggak tanggung jawab baru cut loss kayak gitu ya ini ya mereka nanti yang akan panen ya untuk kalian ya dan angka ini dia memang distribusi ya dan juga YU dia distribusi pada 3 bulan yang lalu ya ini dimanfaatkan oleh MG jadi untuk menaikkan dari saham GoTo itu mudah kok sangat mudah teman-teman ya mudah sekali ya, yang sulit itu adalah mental kalian ya itu nah, biasanya tuh kalau para pemula itu kan panik ya ada berita sentimen gini panik jualnya di mana terus bagaimana cara antisipasinya mereka para pemula pemula itu mayoritas penyakitnya kayak gitu ya. Nah, lalu kalau peserta akademi kami ya mereka harus dicek dulu datanya saya ajari dulu ya cek datanya betul apa tidak kayak gitu jadi apabila ada berita lah kita bisa manfaat momentum tersebut ya kalau misalkan beritanya baik ya kita sudah punya barang dahulu nanti tinggal buang tak nanti besok masuk lagi ya ya untungnya gila-gilaan kalau dari sahamku tuh ya tadi sudah saya sepilkan ya itu salah satu apakah banyak lagi min banyak peserta kami ya ya yang masuk itu miliaran ya ini ya makanya kalian jangan ikut-ikutan ya kayak gitu nih ah Goto ini kemarin ya juga saya juga review sama Jenderal ya anggota Kopassus TNI Angkatan Laut ya dari Jakarta juga sampai malam kita mentor di sana sampai jam berapa ya 2 ya, makanya Mimin ini agak oleng-oleng dikit karena kecapean oke eh Goto ini kalau kita lihat dari stock price-nya itu bagaimana? Goto ini teman-teman ya, tak kasih tahu ya. Ini Goto itu targetnya mau ke 100 tadi itu mau diangkat ke 96 itu partisipan itu kecil. Ya akhirnya ya udah guyur saja dulu. Ya. Ini. Akhirnya apa? Antara bid dan juga offernya itu sama imbang.
Dan volumenya cuma 19 juta lot. Ya, kemarin ketika saham GoTo ini naik 11%, itu per 15 menit itu sudah jebol 16 juta lot volumenya. Nah, nilai transaksinya ada berapa ya? Ini ada 180 miliar. Dia GoTo ini peringkat berapa Min? Secara nilai transaksinya. Nilai transaksinya dia peringkat ke-11 ya, memang agak sepi ya. Namun kalau kita lihat dari volumenya itu nomor 2 paling banyak setelah STRK. Ya. STRK juga tim kami juga cuan luber tuh ya. Karena untuk day trading ya kalau STRK. Kalau GoTo ya kita untuk swing dan juga untuk invest trading masuk semua ya. Ada yang beranggapan GoTo kok buat invest. Kalau yang dengar peserta akademi saya, mereka diketawain. Pak Firman itu suka humble ya, meladeni sama orang-orang yang demikian itu. Nggak apa-apa ya. Jadi mereka juga harus dikasih tahu. Ya, mereka tetap manusia kok ya. Pak nggak usah diurusin sih Pak. Ya, saya ngikut aja sama peserta akademi kami. Ya, sampai bilang kayak gitu. Ya, karena mereka ya sudah cuannya gila-gilaan, ya. Saya bina. Jadi, apakah mereka ini masuk di GoTo saja, Pak? Enggak. Mereka enggak masuk di GoTo, ya. Tapi mereka punya beberapa emiten yang mereka sudah jago ya di tiap emitennya. Karena apa? Karena sudah saya ajari dari step dasar-dasarnya, ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan belum bisa, Pak, ya tetap kami pantau terus, ya. Kayak gitu. Ya. Oke ya. Oke, kita bahas dari stock price-nya. Untuk besok bagaimana, Pak? Ya, oke. Untuk GoTo ini yang kalian tunggu-tunggu. Jadi, kalau kita lihat dari stock price-nya, ya ini ya, di harga 94 sampai 91 dia digencel dan juga di 90, ya. Ini GoTo ini teman-teman ya, apabila dia besok dinaikkan ke 95, partisipan para retailnya itu mengakumulasi terus, maka dia targetnya itu ke 100, ya. Namun apabila sepi ya diturunkan kembali, ya. Dan mereka juga ada yang ngantri tuh di 90, ya, ini. Ya, apabila pasar sepi ya mereka ngantri. Ya, agak gede ya, seperti itu. Nah, ini apakah ini volumenya ini real manusia se-Indonesia? Enggak. Ini adalah sebuah block trader, ini adalah sebuah market maker ya, saya biasa sebutkan ya istilah kasarnya mereka bandar ya. Bandar entah itu bandar, ada beberapa kelas bandar ya, bandar kere, bandar retail, ada bandar ini ya, institusi dan juga bandar sekuritas. Ya, ada semua. Ya itu. Ya, ini. Loh Pak, di pasar modal emang harus ada kayak gitu ya Pak? Iya memang betul, harus wajib. Nah, kenapa kok harus Pak? Jadi mereka itu yang akan mengatur, mengarahkan kalian antara penjual dan pembeli itu bisa bertemu. Ya, tanpa adanya mereka, ya nanti kalian retail sama retail apa yang terjadi? Turun harganya. Retail perang, wah ini katanya mau turun ya. Nah, ini kesepakatan emas untuk kita serok ya. Biasanya kalau mereka yang punya uang gede, mereka serok dan ketika mereka sudah punya wawasan, literasi, ya, mereka serok ya. Tak peduli itu apa emitennya. Karena ya mereka satu sisi ya wawasannya juga jam terbangnya sudah terlatih ya. Seperti itu. Ya. Oke, Nick. Tadi ya sempat agak sepi ya. Saham GoTo tadi agak sepi sekitar transaksinya cuma 18.000. Biasanya itu sampai berapa sih, Pak? GoTo itu pernah jebol ya sekitar 78.000. Rame-ramenya banget tuh. Ya. Ini transaksi hariannya memang sepi. Ya. Makanya GoTo ini juga stagnan. Apakah Pak Firman sudah punya saham GoTo? Punya. Ya, saya tekankan punya. Ya. Nah, makanya tadi di awal itu kalian nggak usah ikut-ikutan ya. Kalian harus punya dasarnya dulu. Ketika sudah punya dasarnya dulu, kalian bisa merencanakan kalau kalian itu mau masuk, batasi resikonya. Ketika sudah cuan, ambil cuannya berapa persen. Ya kadang-kadang kalau investor pemula itu ya mereka bingung. Ya jadi kayak patung dikasih nyawa.
ya, masih ngambang. Tapi kalau mereka yang sudah punya wawasan, punya dasar, punya literasi, mereka kalau untung ya untuk ambil karena tujuan untuk trading. Tapi kalau untuk swing ya mereka tetap hold. Nah, nanti sudah dipasang targetnya dia akan panen tuh. Terus kalau yang untuk invest ya, invest dalam artian untuk mengambil capital gain ya. Ini ada beberapa tipe investor yang ambil dividen juga ada, ambil yang capital gain. Apa itu capital gain? Makanya belajar ya, dasarnya itu tahu dulu ya, baru nanti nyinyir di sini. Nggak tahu dasarnya nyinyir. Ya, oke ya, clear. Oke, lanjut lagi. Eh, Terus bagaimana penampakan dari asingnya, Pak Firman? Oke, asingnya juga mereka distribusi kecil. Ya, ini juga kemarin asingnya itu gila-gilaan ya, selama 2 hari berturut-turut yaitu akumulasi sekitar 134 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ada 165 juta lot ya. Ini dari saham Goto. Nah, terus kayak berita yang tadi ya terkait hal tersebut ya ini kan adalah suatu isu ya atau sentimen ya kayak gitu. Tapi kita nggak melihat mengenai dari berita. Kita pure dagang, ya, pure bisnis, ya kita kelola uang yang kita masukkan ya nggak langsung all in. Ada yang sebagian all in juga, tapi ya beda, beda cara taktiknya, ya. Ada juga yang masuknya itu secara nyicil ya beda juga untungannya, ya. Seperti itu. Ada yang sistemnya itu nabung, ya di saham GoTo ini nabung, ya nggak apa-apa, ya. Selagi saham itu fundamentalnya bagus, dalam artian fundamental di sini itu bukan membahas mengenai dari literasi keuangan saja ya. Itu juga penting ya salah satunya. Namun dari sisi segmen bisnisnya ya. Tadi kan di berita itu kan sudah dikatakan ya. Sebenarnya saya sudah meramal ya ketika TikTok itu disendil ya. Ini pasti nanti akan di backup kembali ya. Karena apa? Kayak GoTo, Bukalapak kan mereka kan agak kurang ya, kayak gitu, agak kurang dalam artian kurang eh, kompeten kayak TikTok ya, kayak gitu. Loh, ini TikTok kok baru tapi bisa menguasai semua. UMKM bisa eh, terjun semua di TikTok. Ya, gila-gilaan kan? Ah, di situ peran Indonesia itu mengambil langkah atau kebijakan. Ya ini kita juga ada seharusnya TikTok juga harus berkolaborasi dengan ini dong, ya. Biar industri dari lokal ini juga ikut tumbuh. Jadi win-win solution, ya. Gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau kita melihat dari secara fundamentalnya. Terus dari sisi keuangannya, kalau kalian ilmunya itu dasar banget, ya. Kalian panik kalau melihat ya dari sisi wah dia rugi. Dia rugi Pak, ini rugi 20 triliun ya. Kalau dari kacamata saya itu beda dengan kalian. Ini itu walaupun dia rugi minus 20,0 triliun ya, dia ingin memperbaiki rasio keuangannya. Makanya dari net income-nya ini walaupun masih rugi ya, ini masih berproses akan memperbaiki laporan keuangannya ya. Sembari dengan untuk market makernya ini bekerja, nanti akan sinkron tuh ya kayak gitu. Lalu apabila saham Goto ini sudah positif, dia mendapatkan laba bersih, ya nanti bakal ramai lagi ya. Itu akan bertahap akan naiknya, jadi nggak langsung signifikan ya, di seperti itu. Terus PBV-nya juga 0,9, dulunya 2 kali 1 ya. Dan return asetnya memang dia masih ini ya rugi, namun dari total asetnya memang dia memang mengecil, namun no problem. Nah, di Goto ini kalau kita melihat dari beban operasional itu sangat bengkak. Makanya hasilnya laba bersihnya itu minus ya. Kalau kita lihat ya dari sisi kacamata kepala saya atau asumsi saya sendiri ya, kalian nggak usah ikut-ikutan. Total penjualan dari saham Goto ini meningkat ya, yang tadinya 7,9 triliun kini naik menjadi 10,5 triliun kuartal tahun 2023 yang ketiga ini ya. Jadi seperti itu. Jadi penjualannya tumbuh, cuman dia dari beban operasional. Apa yang menyebabkan beban operasional itu mahal? Ya,
karyawan itu yang paling boncos ya. Nanti bisnis digital ini apakah karyawan itu akan di PHK lagi, Min? Pasti. Ya, karena untuk digital itu pakainya nanti sistem ya. Karyawannya hanya beberapa orang saja, pure ke sistem. Hilirisasinya sudah ada semua ya. Kalau misalkan untuk bisnis online, ya, Mimin kenapa kok bisa membahas secara lebih detailnya? Karena saya juga riset ya mengenai dari bisnis online. Dari S1 saya meneliti mengenai bisnis online, S2 saya, ya tesis saya juga meneliti mengenai dari bisnis online juga. Ya, dari pasar modal, bagaimana cara bekerjanya, terus dari GoTo sistemnya bagaimana. Jadi nantinya ke depan itu kayak perusahaan-perusahaan itu semua akan beralih ke digital. Ya, loh, kenapa kok beralih ke digital, Pak? Ya, karena mereka itu ingin mengecilkan rasio keuangannya. Beban operasional itu bisa terdiskon. Ya, itu enaknya kayak gitu. Ya. Kemarin saya sempat bincang-bincang sama anggota ini ya, Angkatan Laut ya dari Kopassus kayak gitu kan malam-malam. Ya. Ini bisnis saham itu memang enak Pak Firman. Ya memang betul Pak. Ya kalau saya sendiri kalau bisnis yang offline ini saya pernah rugi. Ya ruginya memang untuk beban operasional itu sangat tinggi. Cost-nya itu sangat tinggi. Iya memang betul Pak. Jadi menurut saya memang di saham ini ya memang survive ya. Kita beli asetnya nanti perusahaannya ini mencarikan orang-orang yang kompeten. Ya kita tinggal hold saja ya sleeping kayak Pak Lokeng yang itu. Namun kan kita juga harus melihat beberapa rasionya. Iya kayak gitu. Ya. Nah inilah bisnis saham. Ya ini bisnis ini bukan main-main. Ya. Jadi jangan asal-asalan, harus kalian teliti. Bagaimana sih cara masuknya? Bagaimana sih agar kita bisa bertahan di pasar modal? Bagaimana itu harus kalian ketahui. Ya, seperti itu. Kita beli ya nyicil saja tujuannya untuk investasi, namun kita berharap mengenai dari capital gain-nya ya. Namun kita nggak begitu berharap mengenai dari dividennya ya. Yang penting capital gain-nya itu naik. Ya, seperti itu. Kalau kita melihat dari secara stock price-nya, Goto ini akan dicoba dulu ke 96 besok. Ya, apabila ada partisipan cukup bagus, ya maka dia target selanjutnya ada di harga 100. Namun apabila Goto ini ketika dinaikkan sedikit sama market makernya kok retailnya nggak ikutan, ya diturunkan dulu. Ya sampai ke berapa Pak? Ke 90 targetnya. Namun di situ ada beberapa rasio. Ya 3 juta, 3 juta, 3 juta ini siapa pemainnya kami juga sudah tahu. Namun kita nggak usah sebut secara umum lagi. Tapi kalau secara di kelas saya sebutkan. Ya, seperti itu ya. Nih, ya. Terus apalagi Pak mengenai dari perkembangan dari saham Goto ini? Ya, terkait kayak berita tadi ya teman-teman ya. Kenapa kok kayak Bukalapak, Goto, terus Instagram, mereka itu merajai ya bisnis digital yang ada di Indonesia. Makanya peran pemerintah ini, ayo TikTok masuk lagi tapi bantu dong ya. Kalian harus merger atau ini ya satu tim ya jadi bisa nambah untung ya. Kayak gitu. Itu peran Indonesia ya. Jadi ada sebuah langkah yang bagus daripada independen sendiri-sendiri ya. Kayak Bukalapak tapi nggak bisa survive ya. Mereka akan digabungkan ke depannya. Seperti itu ya berita tadi. Ya. Ini, Pak, apakah betul Pak mengenai hal itu? Ya, tunggu saja. Ya, ini sudah saya bicarakan sekitar 1 bulan yang lalu ketika saham GoTo ini dibawa turun. Ya, itu saya sudah bicara. Tinggal nunggu prosesnya saja kalian. Ya, yang intinya peserta akademi kami sudah punya barang di bawah. Ya, kayak gitu. Intinya kayak gitu ya, teman-teman ya. Makanya untuk kalian ya untuk day trading masih aman kok ya. Masih aman. Kita holding semua. Yang untuk akun yang invest mayoritas ada yang holding. Tapi yang untuk day trading ya mereka juga biasa ambil 1-3% ya jualan. Ah, terus kenapa kok Tokopedia Min yang di backup ya? Karena ini ya Tokopedia ini dia dananya tuh gede. Ya, secara keuangannya dia survive lah ya.
seperti itu. Dan juga likuiditasnya sangat tinggi ya dibandingkan dari Bukalapak ya. Seperti itu. Ini jumlah IPO-nya ini sahamnya sekitar 12 triliun ya. 12 triliun. 12 miliar, 12 miliar. Ya 12 miliar GoTo. Coba kalau kita buka Bukalapak. Nah, ini cuma satu ya. Jadi kan masih tinggi yang GoTo. Ya, itu secara manajemen itu lebih kuat dari saham GoTo ini. Ya. Clear ya? Oke, kita ke strateginya. Silakan kalian bisa dipakai atau ditulis. Oke ya, teman-teman ya. Dalam kurun waktu 2 bulan berturut-turut, ini market maker itu sudah punya barang. Ya, ketika kalian itu panic selling pada saat di harga 55, karena beberapa guru saham yang nggak bertanggung jawab, ini apa yang terjadi? Mereka mengumpulkan dana-dana kalian yang di cut loss itu, ya. Mereka sudah dapatkan beli net buy sekitar 978 juta lot dan juga kemarin itu sudah mencapai 1,1 miliar ya 1,1 miliar ya. Jadi ya bandar ini ya tinggal kerek saja kalau misalkan saham GoTo ini akan ke 400 ya kayak gitu. Ini adalah menurut saya ini adalah di posisi buy, ini masih murah. Karena untuk saham GoTo ini akan bisa tembus juga tuh di harga di 130 dan juga di harga 148. Kalau kalian pingin sabar kembali, time frame-nya itu kalau kita lihat GoTo ini turun tahun 2022 ya itu sangat signifikan. Makanya GoTo ini nanti akan terbang juga tuh kembali ke harga 443. Mimin itu ngimpi. Ada yang nyinyir kayak gitu ya. Namun nggak masalah, kita no problem, nggak masalah kita bicara hal ini kok. Kalian nggak manut kepada saya nggak berharap. Nah, ini bagi orang-orang yang punya pikiran positif dan mereka pingin belajar dan mereka pingin bertarung di pasar, ya, kayak gitu. Nah, itu adalah mindset yang sudah saya tanamkan di para peserta akademi saya. Ya, ini ya catatan bulannya mereka sudah punya. Dan ini jauh-jauh hari ya juga ini. Apakah ini semua? Nah, kadang akan muncul pertanyaan, Pak, apakah dari yang hijau ini, hijau-hijau volume ini, apakah mereka ini yang mengakumulasi terus? Iya, betul. Jadi ketika mereka sudah mengakumulasi, sudah punya barang, ya tinggal terbangkan tuh. Mudah kok kalau nerbangkan saham itu mudah sekali, mudah ada caranya. Ya, peserta akademi kami sudah bisa kok salah satu menerbangkan saham ya setinggi-tinggi mungkin ya kayak gitu bisa ya. Tapi kita nggak membahas secara itu secara rinci di secara umum ini, kita bahas di kelas ya. Itu ada materinya, ada dasarnya. Oke, silakan kalian bisa dicatat ya. GoTo ini kan subscriber kami itu usianya kan antara 30 sampai 50 tahun ke atas ya. Dan mereka stylenya itu beda-beda, ada yang swing dan juga ada yang invest ya. Kita akan membahas mengenai hal itu. Kalau tujuan kalian itu untuk swing atau ke invest ya, belinya itu sesuai prosedur. Di harga 94 kalian bisa beli, nanti di 92 kalian bisa beli, di 87 nanti kalian beli, dan di harga 82 kalian beli. Kalau misalkan dikasih barang ya, jadi kalian bisa beli secara step by step ya. Jadi seperti ini ya. Ini silahkan bisa tulis di harga 82 ini diskon banget, terus di 87, terus di harga 93 dan juga di harga 94, yaitu rasionya. Min, saya nggak mau tuh nyicil, ribet, saya pengen nunggu saja di harga 82. Nggak masalah, tunggu ya. Kalau nggak, kalau pengen nunggu lagi dia turun lagi ke 55 nggak masalah, no problem ya. Karena analis manapun, mereka sehebat apapun, mereka nggak bisa menentukan secara pasti bahwa harga itu akan di bawah. Nggak. Mereka yang bisa menurunkan atau menaikkan barang itu adalah mereka pure market maker. Ya, apa itu bandar-bandar gitu ya. Kayak gitu ya. Itu saja. Yaitu.
Nanti untuk target selanjutnya saham GoTo itu setelah di harga 100 dia dinaikkan maka ke harga 120. Setelah dia bertahan 120 maka dia stepnya ke 116. Setelah 116 dia bertahan di situ nanti akan melanjutkan terus laju lagi. Ya, seperti itu. Dan GoTo ini nanti juga akan terbang. Ya, terbangnya pas waktu apa Min? Pas waktu lebaran. Ya, lebaran itu kayak bisnis-bisnis yang ada di Indonesia itu akan sangat berpengaruh yang sangat signifikan. Ya, biasanya dari e-commerce-nya ya. GoTo ini dapat pembiayaan dari setiap transaksinya. Penjual juga dikena potong, pembeli juga kena potong. Itu kalau dari e-commerce-nya ya. Terus cashback dari jasa ongkir juga mereka dapatkan. Terus fintech, ya financial teknologi dan juga dari Gojek ya. Kalau kalian pengen tahu, tanya saja tuh sama Bang Gojeknya. Apakah ada pemotongan? Ya, pasti mereka kecewa. Ini potongan juga gede. Ya, nanti akan masuk kepada kalian. Ya. Nanti hasilnya itu ketika dia sudah melakukan profit yang cukup banyak, nanti ya akan dibagi juga kepada investor. Ya. Nih, ya. Taktiknya seperti itu. Tinggal nanti sesuaikan untuk kalian mau jual di mana. Ini step by stepnya yang kalian bisa di zoom atau di stop, ini ditulis nggak masalah. Ya, Pak, Bu, ya Anda semua, ya nggak apa-apa. Kita menjelaskan secara step by step saja, nggak usah cepet-cepet. Oke ya. Duh, menitnya kok 31. Oke, yang untuk day trading bagaimana Pak? Oke, siap. GoTo untuk day trading silahkan kalian bisa bermain di harga 93 dan juga di 94. Pak kok bahasanya bermain, ya udah dagang di harga 94 dan juga di 93. Nanti untuk targetnya ada di harga 95 dan juga di harga 96. Jadi antara 1 sampai 3% ya kalian day tradingnya seperti itu. Jadi untuk day trading itu apa sih Min kalau misalkan dagang di pasar itu apa? Kayak dagang tomat ya. Beli pagi banget ya. Nanti jual pagi harganya kan masih oke. Ya. Tapi kalau misalkan beli sore jualnya besok mungkin ya harganya akan bantingan. Ya seperti itulah. Ini ya. Day trading penjual cepat. Ya, kalau penjual lambat ya itu yang swing itu. Ya. Kayak gitu ya untuk strateginya dari saham GoTo ini sudah saya jelaskan. Kalian beli taktik-taktik saja di situ, nanti ya juga kalian akan survive juga ya mengenai dari saham GoTo ini. Untuk holder dari saham GoTo, selamat ya untuk kalian yang masih ngehold dari saham GoTo, mungkin kalian akan panen di harga 200 ya nggak apa-apa. Ya kalau kalian itu mentalnya juga kuat juga ya. Seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk kalian yang sudah gabung bersama tim kami. Akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus. Mohon maaf untuk kalian yang sudah ngantri sejak 1 tahun yang lalu pengen masuk di grup kami, namun kami belum sempat bikin grup ya pada waktu itu. Kita baru bikin grup setelah 5 bulan yang lalu. Ya ini hasilnya setelah kami sudah bikin grup pertama di waktu itu, ya atas rekomendasi kalian untuk bikin grup. Eh, kita grup yang pertama itu adalah rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok ya. Kayak gitu. Ini di bulan Oktober kemarin kita rekomendasi ada 59 stok yang terdiri dari profitnya ada 37, holdnya itu 0, stop lossnya itu 22, jadi win rate-nya sekitar 63%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Min untuk cara gabungnya agar mendapatkan rekomendasi saham yang setiap hari dari Mimin? Ya ini trading saham ini diklik nanti kalian akan jumpai menu seperti ini dan nanti kalian tinggal pilih nih pencet ya di tombol gabung ini pencet saja klik. Nah, setelah kalian pencet tombol klik nanti kalian bisa pilih yang rekomendasi cuan besok kalau enggak yang rekomendasi pasti cuan untuk besok ya ini per bulan ini ya seperti itu. Min apakah pasti cuan? Ya pasti cuan karena sudah kami riset ya untuk setiap bulannya win rate-nya itu ya pasti cuan ya jadi portofolionya itu tumbuh ya di seperti itu. Silakan kalian bisa gabung. Lalu apa manfaatnya Min ketika kita gabung di situ? Kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan untuk stop loss-nya 1 sampai 3%. Silakan kalian bisa masuk yang ada di grup YouTube ini. Untuk kalian yang kesulitan untuk masuk di grup YouTube ini, kami juga ada inovasi terbaru
Ya, kita juga bikin grup yang ada di Telegram. Bagaimana caranya Min untuk masuk di grup Telegram ini atau komunikasi dengan Mimin langsung? Ya, deskripsi di bawah ini diklik ya. Di situ ada tulisan grup Telegram dan juga nomor WA Mimin juga, ini diklik saja, nanti kalian bisa tanya-tanya tuh langsung pada diri saya sendiri. Ya, ini apabila kalian link Telegram ini diklik, nanti akan jumpai menu seperti ini. Ya, kita akan jelaskan ada beberapa kelas ya untuk kalian. Nanti kalian tinggal pilih saja ya sesuai kebutuhan kalian. Ya, kita nggak berharap kok punya murid banyak banget, nggak. Ya, cuman yang pengen belajar saja. Itu yang bagi pemula yang pengen belajar. Nah, ini kita ada kelas Akademi Trading Saham Desember angkatan yang kedua. Itu kita hanya tampung ya. Ini mau penuh nih, mau penuh. Ya, 3 hari lagi kita akan tutup. Ya, nanti kita akan mulai tanggal 1. Kita hanya buka 100 orang saja, 8 kali pertemuan ya teman-teman ya. Kita buka pada saat itu 8 kali pertemuan ya. 8 kali pertemuan itu apa saja Pak yang disampaikan ya. Jadi kami selenggarakan pada malam hari setiap hari Rabu dan juga hari Jumat ya. Itu jam 19.30 ya. Pada saat kalian sudah kerja di kalian akan dapatkan materi, dan di situ kita bukan nggak materi saja namun diskusi juga dan juga evaluasi dari portofolio kalian ya. Jadi prakteknya dari kelas kami itu teori, besoknya praktek, nanti evaluasi. Itu repeat kayak gitu ya. Kalau misalkan belum bisa cuan ya tetap kami akan dampingi sampai benar-benar kalian itu bisa cuan. Itu yang di kelas akademi ya. Terus yang level 1, level 2, level 3 itu apa Pak? Ini hanya rekomendasi saham saja ya. Kalian nggak pengen masuk di akademi ya, namun kalian pengen masuk di rekomendasi saham. Ya, ini. Terus kok bedanya apa Pak antara 1 dan juga 3? Apabila di level 1 ini adalah ya ketika kalian pilih yang itu ya rekomendasinya paling banyak ya, cuman hanya 1 bulan. Tapi kalau yang level 4 itu kalian sekali akses nanti kalian akan dapatkan rekomendasi terus tuh dalam 1 tahun ya, kayak gitu. Terus ya di kelas pasti cuan ya, kelas awal investor pemula ya, ini yang VVIP. Yang kelas pro itu kalian bisa ketemu dengan saya ya, kayak kemarin ya, kemarin kita datengin dari Ngelaten ya, investor Ngelaten, terus dari Sleman, dan kemarin itu dari ini Kopassus ya. Kita juga mentor di situ sampai ke itu. Jadi kita ya memang ada kelas khusus juga yang notabene ya kita ajarkan secara step by step ya. Betul. Yang penting bisa itu. Nanti setelah itu bagaimana ya? Tetap kami akan pantau jarak jauh juga ya. Seperti itu sampai benar-benar bisa cuan secara konsisten. Ya, silakan kalian bisa pilih. Ya, ini sesuai kebutuhan kalian saja. Kalau nggak butuh ya nggak masalah ya. Seperti itu. Ini yang masuk banyak sekali ya di bulan Desember ini. Pasti banyak yang loss, banyak banget ya. Kita nggak bahas dari saham Goto saja, namun banyak ya gitu. Yang kelas pro ini juga kami mentor juga tuh dari Cina, terus Bekasi ya, dan dari Surabaya, banyak kok ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya sedikit review dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.